Halo semuanya, balik lagi di Review After Rest. Langsung aja ya, kita akan bahas soal sesi kualifikasi Moto3, Moto2, dan juga apa kata Fede Ega serta Mario Aji. Dan ini juga kita akan ngebahas dramanya dari Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026. Ada 4 penalti ya yang diberikan FIM kepada 4 pembalap. Siapa aja, termasuk dari Marc Marquez. Jadi simak sampai terakhir ya teman-teman. Oke, kita bahas Veda Ega dulu ya. Ini gue salut banget angkat topi buat Veda Ega karena ini adalah sirkuit barunya Veda Ega, seperti yang udah gue bilang dari kemarin-kemarin ya di podcast atau di review sebelumnya bahwa di Circuit of the Americas ini memang Veda Ega baru pertama kali untuk bisa menjajal sirkuit ini, dan sebelum-sebelumnya karena dia tuh memang di Red Bull Rookies Cup itu hanya di ajang balapan sirkuit Eropa aja gitu, belum sampai ke benua-benua lain. Makanya di sini sirkuit kota Amerika ini benar-benar baru buat Vede Ega. Tapi ternyata Vede Ega ini luar biasa ya menurut gue karena dia bisa meraih posisi keempat di hasil kualifikasi Moto3-nya gitu. Dengan catatan waktunya ini 2 menit 12,813 detik atau lebih lambat ya memang 0,706 detik dari Alvaro Carpe di posisi pertama. Tapi dengan catatan waktu ini aja gitu ya, Vede Ega ini udah bisa termasuk menjadi, gue bilang, rencananya gitu, prediksinya bakal menjadi pembalap top dunia. Karena dengan catatan waktu ini aja, dia bisa mengalahkan anak didiknya Marc Marquez, yaitu Maximo Quiles ya, di posisi yang ke-8 bahkan Maximo Quiles. Jadi untuk hasil kualifikasi Moto3 dan juga ini untuk posisi startnya ya, posisi start di balapannya nanti di Moto3 Amerika Serikat 2026 ini, yang pertama adalah Alvaro Carpe, kemudian yang kedua ada O'Gorman, ketiga ini ada Perone, dan keempat ini ada Veda Ega Pratama. Dan di posisi ke-8 ya, ini ada Maximo Quiles, kalau Brian Uriarte itu di 14, sementara untuk Hakim Danish ya, pembalap Malaysia, ini ke-25, karena sebenarnya Hakim Danish juga sempat crash ya di kualifikasi pertamanya. Diwawancarai setelah dari sesi kualifikasi, dan ini juga dilansir dari Sport TV ya. Jadi Vede Ega bilang alhamdulillah bisa menyelesaikan kualifikasi kedua gitu ya. Hasilnya juga cukup positif itu dengan di posisi keempat, dan dia bilang dia bisa mempertahankan barisan kedua ya selama 3 seri ini. Jadi untuk di balapan MotoGP Thailand, Moto3 Thailand, kemudian juga Moto3 Brazil, dan juga Moto3 Amerika Serikat ini, Vede Ega berada di posisi ataupun startnya itu di barisan kedua. Dan dia bilang alhamdulillah banget gitu. Vede Ega ini juga punya kepercayaan diri ya, yang cukup di sesi kualifikasi, dan dia juga punya kepercayaan diri di balapan nanti. Menurut dari Vede Ega, tapi dia masih perlu berdiskusi dengan timnya gitu ya, masih ada beberapa hal yang harus ditentukan, seperti untuk setup ya untuk balapan, kemudian juga untuk pemilihan bannya saat balapan tuh kayak gimana nantinya. Veda berharap bisa memberikan hasil yang terbaik gitu ya. Syukur-syukur kalau katanya Veda Ega ini bisa memberikan podium lagi gitu ya, seperti di Moto3 Brazil waktu kemarin, dan juga atau bisa lebih baik kalau katanya Veda Ega gitu ya, berada di podium kedua atau di podium ke-1. Amin, pokoknya kita doain aja semoga Veda Ega lancar-lancar dan juga bisa kompetitif, bisa podium lagi ya nanti di Moto3 Amerika Serikat 2026. Sementara kita lanjut ya untuk hasil kualifikasi Moto2 Mario Aji. Mario Aji ini akan start balapan dari posisi ke-19. Mario Aji ini setelah sesi kualifikasi tadi juga diwawancara ya dilansir dari Sport TV. Ini juga dia bilang bahwa hasil di start di posisi ke-19 itu adalah hasil terburuk di musim ini ya, di 3 seri balapan dari Moto2 Thailand, Moto2 Brazil, dan juga Moto2 Amerika Serikat ini. Dan menurut dari Mario Aji, dia kesulitan gitu ya sejak di hari Jumat karena dia juga sempat crash dan nggak bisa mengimbangi speed dari para pembalap-pembalap lainnya. Menurut Mario Aji, kemarin dia tuh banyak mengubah setup dari motornya ya, dan setup motornya ini baru ketemu gitu ya di sesi kualifikasi. Dan menurut dari Mario Aji, ini bukan akhir karena nantinya manajemen ban gitu ya di balapan ini sangat-sangat yang paling penting, juga sangat-sangat menentukan. Mario Aji di sini pengen nothing tulus gitu ya di balapan Moto2 Amerika Serikat 2026. Oke, itu tadi adalah hasil dari kualifikasi Moto3 dan juga Moto2. Moto3 ada Vede Ega yang bakalan start di posisi keempat, sementara untuk Moto2 Mario Aji akan start dari posisi ke-19. Lalu bagaimana dengan MotoGP gitu? Jadi drama banget ya ini kali ini dari MotoGP Sprint Race-nya, karena FIM Stewart ini memberikan
4 penalti kepada 4 pembalap, yaitu ada Marc Marquez, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, dan juga Luca Marini. Kita bahas satu-satu ya, kenapa 4 pembalap ini dikasih 4 penalti gitu. Oke, kita yang pertama dulu yaitu Marc Marquez. Marc Marquez ini dikasih hukuman long lap penalti di balapan nanti ya, di balapan MotoGP Amerika Serikat 2026. Dan Marc Marquez ini dinilai menyebabkan Fabio Di Gia crash. Karena kalau kita lihat di sprint race ya, Marc Marquez ini memang awalnya menyalip dari Fabio Di Gia gitu. Tapi kemudian Marc Marquez crash sampai akhirnya ikut terseret nih, Fabio Di Gia juga crash. Dan itu juga insidennya berlangsung di tikungan ke-12 ya, di lap pertama dari sprint race. Kalau dari bos VR46 Pablo Nieto gitu ya, dia bilang bahwa manuver overtake yang dilakukan sama Marc Marquez itu adalah yang menyebabkan Fabio Di Gia crash. Dan menurutnya itu adalah hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, nggak perlu dilakuin. Jangan pernah membuat manuver yang ngebuat orang tuh jadi crash juga. Dan Pablo Nieto ini selaku dari bos VR46 Pertamina Enduro Racing Team ya, dia juga berharap bahwa Marc Marquez tuh kena penalti. Nah, di press room ketika Marc Marquez ini ketemu sama Fabio Di Gia, Marc Marquez ini langsung menghampiri Fabio Di Gia dan juga meminta maaf gitu ya. Terus kemudian kalau tadi Fabio Di Gia ketika ditanya gitu ya soal insidennya dengan Marc Marquez dan soal Marc Marquez ini menghampiri Fabio Di Gia di press room, kemudian juga minta maaf, Fabio Di Gia sebenarnya ini enggan ya untuk berkomentar dan dia juga cuma pengen bilang fokus gitu ya ke balapan di hari Minggunya gitu, hari Minggu waktu setempat ya di MotoGP Amerika Serikat 2026. Dan dia nggak mau kalau misalkan insiden dengan Marc Marquez ini mengacaukan semua yang udah dia lakuin untuk bisa meraih kemenangan di balapan MotoGP Amerika Serikat ini. Jadi karena kan Di Gia ini juga bakal start dari posisi pertama. Nah, di media Scrum, Marc Marquez ini memang mengakui ya, kalau dia membuat kesalahan di tikungan ke-12. Marc Marquez ini bilang bahwa dia berada di posisi keempat ya saat itu, dan berada di belakang 3 pembalap lainnya. Jadi dia tuh berusaha untuk mengerem motornya sebisa mungkin, tapi dia nggak memperkirakan bahwa ada efek slipstream ya, karena dia berada di posisi keempat, dan juga ada 3 pembalap lainnya gitu ya, berada di depan. Dan inilah yang membuat dia gitu ya, Marc Marquez ini mencoba untuk nge-wide gitu, menghindari untuk menabrak Fabio Di Gia. Tapi ternyata nggak ada ruang yang cukup karena Fabio Di Gia ini udah berada tepat di belakang Marc Marquez, dan tentu aja ini menurut dari Marc Marquez ya, Fabio Di Gia itu sudah berada di racing line-nya yang tepat gitu ya. Jadi memang Fabio Di Gia nggak melakukan kesalahan apapun, jadi memang udah racing line-nya tuh udah tepat ya. Dan saat itu Marc Marquez ini mencoba membuat GP26-nya mengambil tikungan ke dalamnya, ini juga buat menghindari supaya nggak ada benturan dengan Fabio Di Gia, tapi sayangnya itu ada bump alias kayak benjolan gitu ya di tracknya, dan membuat Marc Marquez ini lost the front, ataupun kayak kehilangan kontrol gitu ya terhadap bagian depan pada motor GP26-nya. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan crash. Marc Marquez pun crash gitu ya, dan akhirnya juga membuat Fabio Di Gia crash. Menurut dari Marc Marquez, dia tuh menyesal banget gitu ya kalau misalkan dia udah crash tapi juga ngebuat lawannya itu crash gitu. Sebenarnya Marc Marquez juga nggak pengen gitu ya lawannya ini bisa crash juga. Soal penaltinya ini, Marc Marquez juga sebelum ada pengumuman penalti, Marc Marquez pun juga udah menduga kalau dia akan diberikan penalti long lap ya. Dan menurut dari Marc Marquez, dia tuh menerima penalti ini. Di balapan nanti, Marc Marquez ini nggak akan mode attack ya, tapi dia hanya di survival mode aja ataupun mode bertahan supaya bisa targetnya ini finish balapan. Jadi targetnya Marc Marquez bukan podium ataupun bukan podium pertama gitu ya. Dia cuma mau finish balapan aja dengan segala kondisi gitu ya, segala penalti yang ada, ya udah akhirnya cuma segitu targetnya. Dan tahun ini kayaknya sih memang agak susah ya buat Marc Marquez itu bisa mempertahankan titel King of Kotanya gitu ya. Karena 4 tahun belakangan ini Marc Marquez pun juga belum menang lagi. Dan di balapan kali ini tambah sulit karena kondisi fisiknya itu juga belum 100% fit dari cedera. Kemudian juga Marco Bezzecchi sama Fabio Di Gia itu performanya lagi oke banget gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya long lap penalty ini yang ngebuat Marc Marquez tuh jadi makin sulit gitu ya untuk bisa podium pertama. Tapi apapun nanti kan balapan bisa berubah ya, apapun yang terjadi nanti siapa tahu gitu ya masih ada kesempatan dan juga harapan. Tapi kayaknya agak kecil ya karena memang Fabio Di Gia itu juga udah berada di posisi pertama gitu ya untuk starting grid-nya.
dan Fabio DJ itu juga lagi oke banget ya sama motornya. Ya mudah-mudahan aja ya. Kalau dari kalian kayak gimana komentarnya terkait dengan Marc Marquez ini, apakah bisa naik podium lagi atau enggak? Komentar di bawah ya. Nah, di sesi kualifikasi, Marc Marquez ini juga sempat marah-marah ke Marco Bezzecchi. Kenapa? Jadi karena Marco Bezzecchi ini melambat gitu ya di depan Marc Marquez, sampai akhirnya Marc Marquez itu nggak bisa mencatatkan time attack-nya gitu. Dan akhirnya Marco Bezzecchi ini juga ternyata ya melambat karena adanya Luca Marini yang melambat di depannya Marco Bezzecchi. Dan karena insiden ini gitu ya, akhirnya FIM Stewart memutuskan untuk memberikan Marco Bezzecchi dan juga Luca Marini ini 2 grid ya. Jadi Marco Bezzecchi sama Luca Marini ini turun 2 posisi di starting grid. Dan ini pun juga karena dianggap melambat gitu ya, dianggap melambat dan mengganggu pembalap lainnya, termasuk di sini adalah Marc Marquez. Jadinya Marco Bezzecchi di sesi kualifikasi yang itu harusnya start di posisi kedua ya nanti di balapan, tapi karena adanya penalti 2 posisi ini, makanya Marco Bezzecchi ini akan memulai start dari posisi keempat. Sementara untuk Luca Marini yang hasil kualifikasinya itu posisi ke-9, ini karena adanya penalti, maka dia harus berada startnya di posisi ke-11. Oke, lanjut ya. Ini kasihan sih sama Pedro Acosta ya, karena Pedro Acosta ini udah naik podium gitu ya, menerima medali posisi ketiga ataupun juara ketiga, tapi kemudian 2 jam setelahnya, ini kan selesai sprint race itu jam 3.30 pagi tadi ya, kemudian pengumuman penaltinya itu sekitar 5.30, jadi memang ada jeda sekitar 2 jam gitu ya. Ini Pedro Acosta baru diberikan penalti 8 detik atas hasil sprint race-nya di MotoGP Amerika Serikat 2026. Jadi Pedro Acosta dikasih penalti ini karena low tire pressure ya, ataupun di sini juga tire pressure penalti, di mana setelah diinvestigasi bannya Pedro Acosta ini yaitu tekanannya bannya rendah gitu setelah dari sprint race. Maka dari itu karena dia penaltinya 8 detik ya lumayan, makanya hukumannya ini membuat dari Pedro Acosta yang tadinya di posisi ketiga ini menjadi posisi ke-9 dan juara ketiga ini diberikan kepada Enea Bastian ini. Nah, di Instagramnya Pedro Acosta ini juga meresponnya soal penalti yang diberikan sama FIM Stewart terkait dengan tire pressure penalty. Dan dia bilang mendapatkan posisi ketiga itu setelah berjuang keras gitu ya dan sudah mengerahkan semua kemampuan yang ada. Tapi tekanan ban yang buruk ini merugikan Pedro Acosta dan juga timnya. Dan Pedro Acosta ini ngasih emoticon kayak gitu ya yang ada asap-asapnya, lucu banget. Dan untuk dari Pedro Acosta, pertempuran lainnya ini akan ada lagi gitu ya di balapan. Jadi dia bilang dia mau push lagi untuk bisa menang gitu ya di balapan nanti. Dan pokoknya sabar-sabar ya buat Pedro Acosta, coba lagi nanti di balapan kali ini. Oke, untuk hasil sprint race MotoGP Amerika Serikat 2026 ini juga nggak kalah seru karena Jorge Martin ya yang dari Aprilia tentunya ini berhasil menjadi juara sprint race MotoGP Amerika Serikat 2026. Dan kemenangan dari Jorge Martin ini epic banget karena ini adalah manuver ataupun overtake dari Jorge Martin gitu ya di last lap terhadap Pecco Bagnaia di tikungan terakhir bahkan. Dan juga siapa yang menyangka gitu ya Jorge Martin ini bakal memimpin klasemen juara dunia MotoGP gitu ya setelah banyak absen di balapan di tahun 2025 karena cedera. Dan apalagi juga saat ini gitu ya Jorge Martin udah meraih kemenangan di sprint race-nya. Performanya Jorge Martin ini oke banget ya di sprint race karena memang awalnya Jorge Martin itu di start posisi ke-7. Tapi kemudian dia bisa melakukan overtake dan juga duel sama Pedro Acosta. Dan ketika Marco Bezzecchi itu crash ya, dia juga bisa akhirnya membalap Pecco Bagnaia sampai overtake-nya itu di last lap juga. Tapi kocaknya ini Jorge Martin pas lagi selebrasi kemenangan, dia kan wheelie gitu ya. Tapi malah crash gitu. Ini kocak banget, tapi kalau ya hati-hati gitu ya, kalau cedera lagi ini gimana gitu kan, nggak bisa balapan lagi nanti di MotoGP balapannya di main race-nya. Oke, lanjut ya. Jadi Martin itu memang bilang sorry ke timnya karena udah ngebuat motornya ini crash saat selebrasi, tapi dia yakin kalau timnya ini bakal tetap seneng ya, karena dia meraih posisi pertama gitu di sprint race.
Martin bilang dia udah yakin menang ya ketika setelah lihat Marco Bezzecchi yang ngebalap dia itu udah slow down kecepatannya, kemudian juga setelah Marco Bezzecchi itu crash, Martin juga ngelihat Pecco Bagnaia ini udah slow gitu. Makanya akhirnya Jorge Martin ini mengerahkan semua kemampuannya, semua tenaganya supaya bisa menyusul dari Pecco Bagnaia dan juga melakukan overtake last lap. Oh iya, di sprint race kali ini cuma Martin ya yang pakai ban medium-medium. Jadi ban depannya medium, ban belakangnya medium. Sementara untuk para pembalap lainnya yang berada di depan-depan gitu ya, kebanyakan itu adalah pakai medium, ban depan medium, kemudian juga ban belakang soft gitu. Termasuk dari Marc Marquez juga pakai ban medium soft. Jadi hanya Jorge Martin aja nih yang pakai medium-medium. Dan ini juga mungkin yang membuat Jorge Martin gitu ya, ini bertahan bisa nge-push sampai akhir jika dibandingin sama Pecco Bagnaia yang pakai ban soft. Yang menarik tadi di Parfume gitu ketika diwawancarai Pecco Bagnaia kan ditanya gimana di overtake sama Jorge Martin di last lap. Ini Pecco Bagnaia sambil ketawa-tawa dia bilang, "Hah, dasar brengsek," katanya gitu. Ini ngebuat yang nonton gitu ya sama penonton jadi ketawa-tawa semua. Dan tapi menurut dari Pecco ya di media scrum Martin memang layak menjadi juara ya di sprint race kali ini dan dia juga mengakui bahwa overtake dari Jorge Martin ini bersih ya. Jadi nggak apa-apa. Selamat buat Jorge Martin. Jadi untuk hasil sprint race-nya yang terbaru ya karena adanya anulir dari Pedro Acosta. Jadi yang pertama itu Jorge Martin, yang kedua ada Pecco Bagnaia yang happy banget ya pas lagi naik podium tadi. Yang ketiga karena Pedro Acosta kena tire pressure penalty, makanya akhirnya podium ketiga itu diberikan kepada Enea Bastiani. Pedro Acosta turun posisi jadi ke 9. Sementara untuk Fabio Di Gia, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Toprak, Alex Rins, kemudian juga Joan Mir ini juga crash ya alias DNF. Dan untuk starting grid ya balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 setelah adanya penalti buat Marco Bezzecchi dan juga Luca Marini jadinya starting gridnya kayak gini. Pertama itu ada Fabio Di Gia, kedua ada Pedro Acosta, ketiga itu ada Pecco, keempat ada Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi kan di hasil kualifikasi kedua, tapi karena adanya penalti ini makanya turun 2 posisi menjadi di posisi keempat. Joan Mir di posisi kelima, Marc Marquez ke-6, Jorge Martin ke-7, Luca Marini seharusnya dia posisi ke-9 tapi karena adanya penalti ini jadinya dia di posisi ke-11. Oke, segitu dulu untuk review after race kali ini. Kita doain aja semoga Veda Ega bisa podium lagi gitu ya. Apalagi kan ini startnya udah di keempat gitu ya. Siapa tahu kan bisa podium lagi nih, mengulang kembali sejarah yang ada di Moto3 Brazil gitu. Nah, dan kira-kira menurut teman-teman dengan kondisi drama seperti ini gitu ya, apakah kira-kira Marc Marquez bisa gitu ya untuk bisa fight di depan atau kira-kira siapa yang bakal menjadi juara MotoGP dari Amerika Serikat 2026 ini? Apa Di Gia, apa Marco Bezzecchi, atau Jorge Martin? Komentar di bawah ya, kita diskusi di kolom komentar. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review kali ini. Bye-bye semuanya.